Aura Muka Putri Aziza. Saya perwakilan dari SD 57 Kota Bengkulu. Baiklah, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ular Daw. Diceritakan kembali oleh Daryatun. Dahulu kala, di kaki sebuah gunung di daerah Bengkulu, hiduplah seorang wanita tua dengan 3 anak perempuannya. Mereka hidup dalam kemiskinan. Kebutuhan sehari-hari mereka dicukupi dari hasil ladangnya yang sangat sempit. Setiap hari si janda membanting tulang mengerjakan ladang itu dengan telaten, dibantu si bungsu. Sedangkan kedua kakaknya tinggal di rumah. Keduanya sangat pemalas, tak pernah sekalipun pergi ke ladang membantu ibunya. Suatu hari si janda sakit keras. Si bungsu segera memanggil tabib desa. Anak-anakku, sakit ibumu sudah terlalu parah. Ia hanya sembuh bila diberi obat khusus, yaitu beberapa daun hutan yang dimasak dengan bara gaib dari puncak gunung itu. Aku bisa mencarikan daun-daun itu. Namun, untuk mencari bara gaib, aku tak sanggup. Kalianlah yang harus mencarinya. Kata sang tabib kepada ketiga putri si janda. Alangkah kesedihnya ketiga putri itu. Mereka tahu bahwa bara itu sangat sulit didapatkan, karena bara di puncak gunung itu dijaga oleh seekor ular sakti yang disebut Ular Daw. Konon ular itu akan memangsa siapa saja yang mencoba mendekati puncak gunung itu. Kakak, aku akan mencari bara itu. Kalau kakak tidak mau ikut, biar aku yang pergi, kata si bungsu. Dengan perasaan takut, ia mendaki gunung yang dimaksud. Sesampainya di puncak gunung, ia melihat sebuah gua yang besar. Konon di dalam gua itulah tempat ular daw tinggal. Di sekitar gua tampak pohon-pohon besar tinggi menjulang. Pohon-pohon itu sudah berlumut. Daun-daunnya yang rimbun menghalangi sinar matahari, sehingga tempat itu menjadi gelap. Menambah takut si bungsu. Dengan ragu-ragu, ia mendekati mulut gua. Belum sampai si bungsu masuk, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh.
Tanah tempat ia berpijak bergetar. Inilah pertanda jika ular dau mendekati gua kediamannya. Mata ular itu menyorot tajam. Lidahnya menjulur-julur menambah seram. Si bungsu ketakutan, tubuhnya gemetar saat ular itu menatapnya. Namun saat teringat ibunya yang terbaring lemah, si bungsu memberanikan diri mendekatinya. Ular yang keramat, berilah saya sebutir bara gaib guna untuk memasak obat untuk ibuku yang sakit, katanya terbata-bata. Tanpa diduga, ular itu menjawab dengan ramahnya. Bara itu akan kuberikan jika engkau bersedia menjadi istriku. Si bungsu ragu-ragu, namun demi kesembuhan ibunya, ia pun menyanggupinya. Sebutir bara gaib dibawanya pulang. Setelah meminum ramuan yang dimasak dengan bara gaib, si janda pun sehat kembali. Pada pagi harinya, si bungsu menepati janjinya pada ular dau. Ia kembali ke puncak gunung untuk diperistri si ular. Pada malam harinya, alangkah kagetnya si bungsu. Ternyata si ular berubah menjadi kesatria tampan yang mengaku bernama Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Namun pada pagi harinya, ia akan kembali menjadi seekor ular. Sebenarnya si ular adalah seorang pangeran yang disihir oleh pamannya. Karena sang paman menginginkan kedudukannya sebagai calon raja. Setelah kepergian si bungsu, ibunya hidup dengan dua kakaknya. Suatu hari, mereka ingin mengetahui keadaan si bungsu setelah menikah dengan seekor ular. Maka mereka pun berangkat ke puncak gunung. Mereka tiba di sana pada malam hari. Alangkah kagetnya mereka saat melihat suaminya si bungsu bukanlah seekor ular, melainkan seorang lelaki tampan. Mereka juga tahu bahwa suami adiknya adalah seorang pangeran. Kala siang menjadi ular, kala malam menjadi pemuda tampan. Tumbuh perasaan iri dalam hati kedua kakaknya. Kemudian timbul niat jahatnya. Mereka ingin memfitnah adiknya yang baik hati itu. Keduanya kemudian mengendap-endap ke dalam gua. Saat mereka menemukan kulit ular, dibakarlah kulit ular itu. Mereka mengira jika sang pangeran tahu bahwa kulit ularnya terbakar, sang pangeran akan marah dan mengusir adiknya. Tetapi
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan dibakarnya kulit ular itu, sang pangeran terbebas dari sihir. Maka ketika menemukan kulit ular itu terbakar, sang pangeran sangat bahagia. Ia berlari mendekati si bungsu. Diceritakannya bahwa sihirnya itu akan sirna jika ada orang yang secara sukarela membakar kulit ularnya. Kemudian si ular daun yang sekarang sudah kembali menjadi pangeran Alaska memboyong si bungsu dan ibunya pergi ke istana. Kedua kakaknya menolak ikut serta merasa malu atas perbuatannya. Paman sang pangeran yang jahat itu pun diusir dari istana. Demikianlah cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.